Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kegiatan Ramadan tahun ini kita mencoba untuk mengkaji beberapa kitab yang insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membaca kitab Tanqihul Qaulil Hafiz berkaitan dengan sabda baginda Rasulullah SAW tentang beberapa hal. Ada beberapa bab di kitab ini, kalau tidak salah sampai 40 bab. Mudah-mudahan kita istiqomah bisa membacanya sampai akhir. Baik, kita awali kegiatan membaca kitab Tanqihul Qaul ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama yang disampaikan dalam kitab ini yaitu tentang yang namanya fadilah ilmi dan ulama. Fadilah ilmu dan ulama. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau. Ya. Dan dikarang kitab ini oleh Imam Nawawi Al-Jawi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin radhiyallahu anhu, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada Ibnu Mas'ud. Yabna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Duduknya engkau, wahai Ibnu Mas'ud, sesaat fi majlisil ilmi, dalam majelis ilmu, walaupun tak menuliskan atau tidak membawa yang namanya qalam, pulpen, atau alat untuk menulis, wala taktubu harfan, juga tidak pada saat itu menuliskan beberapa huruf pun, khairun laka, itu lebih bagus untukmu, min itqi alfi raqabatin, daripada membebaskan 1000 budak. Ini Masya Allah, fadilah ilmu dan ulama ini begitu luar biasa. Hatta kita duduknya saja sesaat itu bisa beberapa menit. Paling kecilnya adalah barangkali sekejap saja ketika kita duduk mendengarkan orang yang sedang menyampaikan ilmu, maka pada saat itu, walaupun pada saat itu tidak membawa pulpen ataupun tidak menuliskan satu huruf pun yang mungkin disampaikan oleh orang yang menyampaikan ilmu, tapi kita antusias mendengarkan apa yang disampaikan oleh penyampai ilmu tersebut, khairul laka min itqi alfi raqabatin, itu lebih bagus ya untuk kita ketimbang membebaskan 1000 orang budak.
Dan budak itu biasanya adalah kebudayaan jahiliyah, di mana kebudayaan jahiliyah itu sudah merembak pada saat itu, ya, ada yang namanya sistem perbudakan. Kalau sekarang barangkali sistem perbudakan ini sudah tidak ada. Tetapi pada saat itu barangkali kalau seharga budak itu misalnya harus dibebaskan dengan harga misalnya paling rendahnya misalnya 4 juta rupiah, maka kalau dikalikan dengan 1.000 orang budak, maka 1.000 dikali dengan 4 juta, maka itu lebih hebat harta kita, yaitu 4 miliar yang digunakan untuk membebaskan 1.000 orang budak. Masya Allah. Ya, luar biasa. Wa nadruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farashin tasaddaqta biha. Dan melihatnya engkau Ibnu Mas'ud terhadap wajah alim ulama itu khairul laka min alfi farasin, lebih bagus untukmu ketimbang alfi farasin tasaddaqta biha, ketimbang 1.000 ekor kuda yang engkau sedekahkan untuk yang namanya peperangan. Ya. Jadi dulu pada saat yang namanya terjadi peperangan di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah misalnya engkau menginfakkan, mensodakohkan 1.000 ekor kuda untuk peralatan kendaraan perang, ya, ternyata duduknya kita dalam majelis ilmu itu lebih bagus ketimbang kendaraan perang yang kita sodakohkan untuk peperangan. Masya Allah, luar biasa ya. Ingin mengangkat derajat orang yang berilmu. Ya, kalau misalnya dulu seharga kuda itu misalnya 20 juta sampai 25 juta, maka barangkali untuk 1.000 ekor kuda itu ya kurang lebih 25 miliar. Selanjutnya, wasalamuka 'alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Nah, mengucapnya salam, ya, mengucapkan salamnya engkau terhadap orang yang alim itu khairul laka min ibadati alfi sanatin, lebih bagus untukmu daripada engkau ibadah 1.000 tahun. Ya, jadi bukan berarti menghilangkan pahala ibadah selama 1.000 tahun, tidak. Ibadah yang kita lakukan itu luar biasa. Tetapi dalam ibadah itu, ketika kita bertemu dengan orang yang ahli ilmu, maka etika itu harus lebih diutamakan. Akhlak itu harus lebih diprioritaskan ketimbang ilmu kita. Maka ilmu lebih yang namanya harus diutamakan, mengucapnya salam kita terhadap orang yang alim itu, bertegur sapa dengan orang yang alim itu lebih bagus ketimbang kita ibadah 1.000 tahun. Masya Allah, barangkali kita susah untuk yang namanya hadir di dunia ini sampai 1.000 tahun lebih, ya. Masya Allah. Sulit. Bahkan kita ini kadang-kadang usianya tak sampai 100 tahun aja jarang, ya. Ya, ada yang masa 70 tahun, ya, ada yang 60 tahun kadang-kadang. Ada yang baru lahir sudah meninggal dunia. Itu lebih bagus mengucapnya salam kita terhadap orang yang alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Yang kedua, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang faqih, orang yang faham akan ilmu, orang yang memahami seluk-beluk keilmuan, utamanya keilmuan dalam hal apapun, wahidun mutawarri'un, salah seorang yang wara'. Mutawariun itu artinya dia hati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan. Dia tidak main selonong boy, tidak main
langsung sikat libas, tapi begitu pahamnya tentang keilmuan sehingga membuat dia berhati-hati untuk tidak sampai salah melangkah. Inilah pribadi karakter orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu, kata Sayyidina Umar bin Khattab, adalah layaknya engkau berjalan di atas hamparan yang berduri. Nah, bagaimana langkah kita? Pasti akan begitu hati-hati melihat di mana saja letak duri. Karena kalau salah langkah akan lebih parah sakitnya terhadap diri kita. Maka orang yang paham, salah seorang di antara kita mutawari'un, kemudian dia wara, dia berhati-hati, asyaddu 'ala syaitani, itu lebih sulit digoda oleh setan min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in, ketimbang ada 1000 orang ahli ibadah, dia mujtahid tapi jahil, tetapi jahilin wara'in, ya, ketimbang ada 1000 orang ahli ibadah yang mujtahid yang jahil. Jahil ini bukan berarti bodoh, karena jahil ini barangkali dia ada sesuatu yang tidak melanggar yang namanya ketentuan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, memerangi syariat atau bahkan tidak setuju dengan adanya ketentuan syariat dari Allah, maka itu disebutnya kategori jahil. Menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala itu kategorinya jahil. Nah, itu lebih bagus, lebih sulit, ya, ketimbang orang yang ahli ibadah, mujtahid tapi jahil, ya. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Keutamaannya ahli ilmu itu terhadap orang yang ahli ibadah layaknya sebagaimana keutamaannya qamar, ya, bulan pada Lailatul Badri, ya, pada malam bulan purnama, ala sairil kawakibi, terhadap berbagai banyak bintang-bintang di sekitarnya. Ya, jadi keutamaan orang yang ahli ilmu dengan ahli ibadah itu layaknya seperti rembulan yang begitu terang benderang seperti layaknya bulan purnama, cahayanya begitu terang benderang terhadap yang namanya selain daripada bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Ya, memang secara ilmu astronomi bahwasanya bintang itu memiliki cahaya sendiri, ya. Tetapi bulan itu adalah hanya sebatas memantulkan cahaya. Tapi terlihatnya oleh kita pada saat bulan purnama itu seakan-akan cahayanya rembulan pada bulan purnama itu mengalahkan terhadap yang namanya cahaya bintang-bintang yang ada di sekelilingnya. Itu Masya Allah keutamaan orang yang ahli ilmu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang keempat, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtua. Siapa orang, ya, yang memindahkan dirinya, melangkahkan kakinya, liyata'allama ilman, untuk mencari ilmu, ta'lim, ghufira lahu qabla an yakhtua, maka diampuni lahu baginya, artinya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya, qabla ayyakhtua, sebelum dia berpindah, bergerak, beranjak dari tempat duduknya. Artinya Masya Allah, ya, luar biasa. Orang yang ketika hadir mencari ilmu, thalabul ilmi, kemudian dia dengarkan apa yang disampaikan oleh ahli ilmu, kemudian dia perhatikan dan begitu antusiasnya, maka pada saat itu diampuni setiap dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala qabla ayyakhtua, sebelum dia beranjak dari tempat duduknya itu. Tuh Masya Allah, ya. Tadi, ya, melihatnya kita terhadap orang yang ahli ilmu,
lebih bagus ketimbang yang namanya mensedekahkan 1000 ekor kuda untuk fisabilillah, ya. Kemudian bersalamnya kita terhadap ahli ilmu itu lebih bagus ketimbang kita ibadah 1000 tahun. Bahkan ketika yang namanya duduknya saja kita dengan ahli ilmu lebih bagus ketimbang yang namanya membebaskan 1000 orang budak. Masya Allah. Ditambah lagi dosa kita diampuni sebelum yang namanya kita beranjak dari tempat duduk kita. Sebelum keluar dari yang namanya tempat majelis ilmu, dosa kita sudah diberangus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda yang kelima, hadis yang kelima, wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama'u mukramun. Baginda Rasulullah bersabda, muliakanlah orang-orang yang ahli ilmu, para ulama, fa innahum indallahi kurama'u mukramun. Maka sesungguhnya mereka para ulama itu indallahi di sisi Allah Subhanahu wa taala kurama'u, orang-orang yang mulia, mukramun yang dimuliakan. Masya Allah, ya. Kita memuliakan ulama. Kenapa? Karena ulama ini adalah orang-orang yang dimuliakan dan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sebagai jamaah, barangkali sebagai kaum muslimin, harusnya tergerak diri kita untuk menjadi orang yang ahli ilmu, rajin belajar, ya, rajin menerima mencari ilmu dengan belajar dengan para tuan guru kita. Maka insya Allah dengan belajarnya kita terhadap guru-guru kita, Allah angkat derajatnya guru kita, dan kita pun juga ikut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-6, man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Siapa orang, sabda baginda Rasul, nadhara ila wajhil alimi, yang melihat dia akan wajah orang-orang yang alim, nadratan, dengan satu kali penglihatan, fa fariha biha, maka dia senang dengan melihatnya alim ulama itu, khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan min tilkan nadrati, dari setiap pandangan itu, malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, seorang malaikat yang memintakan ampunan bagi dirinya sampai kepada hari kiamat. Masya Allah, ya. Orang yang senang melihat wajah alim ulama, begitu semuringahnya melihat ahli ilmu, maka pandangan itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala menunjuk, memerintahkan, menciptakan malaikat untuk hanya tugasnya memintakan ampunan kepada dirinya, orang yang setiap itu melihat alim ulama dalam keadaan senang sampai kepada hari kiamat. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang ketika berjumpa dengan para tuan guru kita, para alim ulama, ya, para masyayikh. Mudah-mudahan Allah ciptakan satu orang malaikat yang tugasnya khusus untuk memintakan ampunan terhadap dosa-dosa kita. Hadis yang ke-7, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Siapa orang, sabda baginda Nabi, yang memuliakan alim ulama, faqad akramani, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Wa man akramani, dan siapa orang yang memuliakan aku, sabda baginda Rasulullah, faqad akramallah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Wa man akramallah fama'wahul jannah. Maka siapa orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tempatnya adalah surga. Masya Allah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mari sama-sama kita muliakan para alim ulama, ya. Karena dengan memuliakan alim ulama, sebetulnya seyogyanya itu adalah memuliakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memuliakan baginda Rasul itu adalah salah satu tanda kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan memuliakan Allah akan membuat yang namanya kita ini ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya adalah waqala sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih utama ketimbang ibadahnya orang yang jahil. Masya Allah. Tidurnya saja orang yang ahli ilmu, tidurnya saja orang yang faham fakih terhadap ilmu, itu lebih utama ketimbang yang namanya ahli ibadah yang jahil. Hanya ibadah saja, ya. Ibadah atung-atung-atung, tapi nggak ngerti apa yang sedang dilaksanakan, ya. Orang yang ahli ibadah itu lebih bagusnya adalah ahli ibadah yang juga disertai dengan keilmuan, ya. Jangan hanya sebatas ibadahnya taklid, ikut-ikutan, ya. Punya dalilnya, ada ininya segala macamnya, maka itu menyebabkan yang namanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalliya alfa raka'atin tatawu'an. Siapa orang yang mempelajari, ya, sabda baginda Nabi, baban akan suatu bab minal ilmi dari ilmu, ya'malu bihi, dia mengerjakan apa yang telah dia pelajari, aw lam ya'mal bihi, atau dia tidak mengerjakan apa yang dia pelajari, kana afdalu min ayyusalliya, itu lebih bagus, min ayyusalliya, ketimbang dia sholat, alfa raka'atin, 1000 rakaat tatawu'an, sholatnya adalah sholat sunnah. Masya Allah, ya. Jadi mari sama-sama kita tergerak untuk yang namanya belajar menuntut ilmu, belajar mempelajari suatu ilmu, ya. Satu ilmu saja, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, ya, tetapi istiqomah, itu Masya Allah lebih bagus ketimbang yang namanya kita sholat sunnah 1000 rakaat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, ya. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'iya yaumal qiyamah. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang zara, berziarah, berkunjung, aliman, kepada ahli ilmu, faka'annama zaroni, maka seakan-akan ia telah zaroni, berkunjung terhadapku, berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man safaha aliman, siapa orang yang safah, safah itu tasaffah, saling yang namanya bersalam-salaman, berpegangan, aliman dengan orang yang ahli ilmu, faka'annama safahani, maka seakan-akan dia telah bersafah, dia telah bersalaman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man jalasa aliman, siapa orang yang duduk ia beserta orang yang ahli ilmu, faka'annama jalasani fid dunya, maka seakan-akan dia telah duduk denganku di dunia.
Wa man jalasani fid dunya, maka siapa orang yang telah duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu ma'iya yaumal qiyamah, aku akan duduk bersamanya di hari kiamat. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita tergerak, termotivasi untuk yang namanya menjadi ahli ilmu, menjadi ulama, dan memuliakan keilmuan. Jangan pernah menyepelekan satu ilmu yang kita pelajari, karena satu ilmu yang kita pelajari begitu luar biasanya mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pertemuan hari pertama di bulan Ramadan ini kita dimudahkan setiap urusan dan langkah kaki kita, serta Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan iman dan Islam kita hingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.